Brum brum brum. 3, 2, 1, yo. Assalamualaikum teman-teman. Sudah lama kita tidak bertemu berbicara tentang psikologi kesehatan. Hari ini kita akan berbicara tentang strategi coping. Strategi coping itu apa sih? Secara singkat, strategi coping adalah kemampuan kita atau strategi kita untuk menghadapi kondisi-kondisi yang mungkin tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang bersifat menekan, seperti kondisi stres di depan kita. Pada dasarnya manusia memiliki dua strategi dasar. Yang pertama adalah fight untuk menghadapi masalah, atau flare, kabur dari permasalahan. Nah, strategi coping biasanya berdasar dari dua basic perilaku itu tadi, menghadapi atau kabur. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bahas dulu tentang apa sih coping itu. Secara teoritis, coping didefinisikan sebagai sebuah usaha untuk mengatasi situasi yang membahayakan secara emosional, serta menghilangkan ancaman. Jadi ada dua aspek di sini. Yang pertama, mengatasi situasi membahayakan secara emosional. Yang kedua, menghilangkan ancaman, yang mana dua situasi tadi akan memberikan dampak negatif bagi individu. Kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang sifatnya akan ini sepertinya nggak asik nih buat gue, sepertinya nggak oke nih buat saya, kayaknya bapak nggak bisa deh menghadapi kondisi seperti ini. Nah, strategi coping adalah suatu kondisi untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Ini ada dua jenis mendekati, approach atau avoidance. Ketika ada masalah, strateginya adalah kita dekati masalah itu, kita hadapi, atau kabur, kita hindari, avoidance. Nah, kemudian strategi coping. Strategi coping adalah usaha tertentu atau perilaku spesifik untuk dengan gaya-gaya coping yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, setiap individu biasanya punya gaya-gaya atau strategi coping yang berbeda-beda. Nah, ini ada dua jenis strategi coping. Yang pertama adalah fokus pada permasalahan, yang kedua adalah fokus pada emosi. Nah, strategi coping problem focus adalah suatu strategi coping di mana permasalahan itu menjadi fokus utama dari strategi. Jadi bagaimana perilaku individu ketika ada masalah, fokus utamanya adalah pada masalah itu. Jadi ketika kita ada suatu kondisi tidak menyenangkan atau stresor, kita individu yang memiliki strategi problem fokus akan berupaya untuk menghilangkan stresor ini, menghadapinya, minimal meminimalisir, membuat dia ketika ada masalah dia menghadapinya itu dalam ibaratnya itu dapat dikontrol. Nah, tapi ada beberapa kekurangan pada strategi problem fokus ini. Kadang-kadang memang situasi tertentu ini agak nggak berhasil. Karena apa? Ini tergantung pada kemampuan individu. Setiap individu punya kerentanan, punya kemampuan untuk bertahan pada situasi tidak menyenangkan. Karena apa? Karena problem fokus ini memang awalnya akan berat. Karena apa? Karena dia akan menghadapi masalah, kemudian dia berperang atau fight pada masalah itu. Awalnya itu akan berat. Nah, biasanya situasi kayak gini itu nggak akan berhasil ketika permasalahannya itu berupa masalah-masalah yang mau nggak mau harus kita hadapi. Suatu masalah yang melawan hukum alam. Contohnya adalah ketika ada kerabat kita yang meninggal. Nah, ini strategi ini biasanya tidak bisa kita hadapi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan. Yang ada adalah ketika ada kerabat yang meninggal, itu adalah permasalahan emosi yang kita hadapi. Yang harus kita lakukan adalah
mengikhlaskan, melanjutkan kehidupan, mencari kekuatan, hal-hal yang masalahnya itu tidak bisa diselesaikan. Ini masalah yang ya ini gimana lagi, mau tidak mau harus dihadapi. Yang kedua, problem fokus tidak semua orang cocok. Nah, biasanya orang-orang dengan karakter flare atau ketika ada permasalahan dia cenderung menghindari, nggak cocok dengan strategi coping ini. Nah, strategi coping kedua adalah emotional focus. Nah, pada strategi ini, pada permasalahan, jika ada permasalahan seperti kerabat meninggal atau kemudian perceraian, hal-hal yang masalahnya bersifat emosional itu memang sesuai atau cocok dengan strategi coping ini. Jadi di sini disebutkan bahwa strategi ini paling baik digunakan ketika sumber stres berada di luar kontrol individu. Jadi ketika ada kerabat kita yang meninggal, itu adalah di luar kontrol kita. Kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi kita harus menghadapinya ya dengan mengikhlaskan. Kita akan menghadapi permasalahan itu harus secara tenang. Nah, makanya ketika ada situasi stresor seperti kerabat yang meninggal, setiap individu akan butuh waktu untuk bisa mengontrol emosinya, kondisi sedihnya itu akan dikontrol pelan-pelan bisa bangkit lagi. Nah, itu adalah strategi emotional focus. Nah, ada juga individu yang mungkin gagal tidak bisa melakukan strategi ini. Jadi ketika ada salah satu kerabatnya yang meninggal, dia tidak bisa bangkit lagi. Kesedihannya benar-benar energinya turun, dia merasa sedih dan dia susah untuk bisa bangkit lagi. Biasanya orang-orang seperti ini akan disebut dengan istilah orang-orang yang susah move on, gagal move on. Nah, ada kekurangan dalam strategi ini. Jadi, ketika ada permasalahan-permasalahan, strategi ini memang paling sesuai untuk situasi yang out of control dari kita. Tapi ketika untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kontrol kita, misalnya nih, kita mau ujian, besok mau ujian, kita belum belajar, belum siap apapun. Nah, strategi emosional fokus tidak tepat untuk dilakukan. Yang harus dilakukan adalah kita menggunakan strategi problem fokus. Jadi kita akan langsung menghadapi permasalahan itu di mana besok ujian, dan yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan diri saat ini dengan waktu yang seadanya. Nah, emosional fokus tidak bisa seperti itu. Karena apa? Emosional fokus memang hanya paling baik dilakukan kalau masalahnya itu out of control. Sementara kalau besok ujian atau besok presentasi, itu adalah permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ada di dalam genggaman kita. Permasalahan-permasalahan yang bisa kita kontrol. Misalnya nih, besok ujian, minimal kita akan meminimalisir permasalahan ini. Contohnya apa? Ya kalau kita belum siap sama sekali, paling tidak kita mempersiapkan diri sampai ya mungkin 10-20%. Meminimalisir resiko. Ya, jadi manajemen resiko itu adalah salah satu bentuk dari strategi problem fokus. Jadi problem fokus dan emosional fokus itu secara sederhana itu dibedakan pada permasalahannya. Kalau problem fokus itu biasanya berfokus pada masalah-masalah yang bisa dikontrol, bisa ada di dalam kontrol kita. Sementara kalau emosional fokus itu akan efektif dilakukan ketika masalahnya itu ada di luar kendali kita. Misalnya kematian kerabat atau kemudian dipecat dari perusahaan, di PHK karena perusahaannya bangkrut. Nah, ini benar-benar di luar kontrol kita. Mau nggak mau lah piye meneh. Mau nggak mau harus sudah dipecat,
Yang harus kita lakukan seperti apa? Yes, pasti akan ada masalah ketika pertama dipecat. Tapi kita harus bangkit lagi. Harus bisa menghadapi hal itu, kita harus mencari jalan keluar sendiri. Nah, itu perbedaan mendasar dari emotional focus dan problem focus. Nah, kemudian kita akan bahas tentang coping dulu. Nah, strategi coping ini juga menjadi dasar atau menjadi basic pada individu-individu yang mungkin mengalami gangguan psikologis, baik itu ringan, sedang, atau berat. Biasanya permasalahan psikologis yang dialami oleh seorang individu itu terkait dengan strategi coping yang dimilikinya. Apakah strategi copingnya dia itu ketika ada masalah itu dia akan menghadapi atau cenderung menghindari. Biasanya coping yang avoidance itu banyak dilakukan oleh individu-individu yang mengalami gangguan psikologis ringan, sedang, ataupun berat. Nah, sekarang manajemen rasa sakit. Kita sekarang sedang ada di situasi penuh gejolak. Nah, situasi COVID-19 yang membatasi aktivitas kita untuk melakukan apapun. Nah, misalnya saat ini kita lagi sakit. Nah, dalam pendekatan psikologis ada namanya manajemen rasa sakit, pain management. Bahkan di Jepang, kesehatan individu itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi. Jadi kalau sampai kita sakit itu adalah kesalahan kita dalam mengontrol pola hidup kita, mengatur gaya hidup kita, mengatur kesehatan kita sehingga jangan sampai sakit. Kalau sampai sakit, menurut beberapa perusahaan Jepang, itu artinya adalah kesalahan dari diri kita sendiri. Nah, berbicara tentang manajemen rasa sakit. Pada dasarnya, rasa sakit itu sebuah alarm. Alarm yang memberitahukan bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan. Di sini disebutkan luka. Ya, luka bisa dalam bentuk luka tergores, luka di kulit, bisa juga luka organ dalam, tetapi juga bisa berupa luka psikologis. Bagi sebagian besar orang, rasa sakit itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi rasa sakit itu adalah hal yang mau nggak mau harus dihadapi. Jadi bagaimana kita harus kuat, bagaimana kita harus bisa menghadapi rasa sakit itu supaya kita bisa survive. Nah, rasa sakit kita sudah pernah membahas ini di pertemuan sebelumnya. Tidak lepas dengan yang namanya sistem syaraf. Sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Nah, saya tidak akan membahas banyak terkait sistem syaraf ini. Ada 3 kategori rasa sakit. Yang pertama adalah akut, prakronis, dan kronis. Jadi mungkin kalau kita sering mendengar istilah sakit mah kronis atau sakit mah akut. Nah, akut merupakan rasa sakit yang sebenarnya masih bisa diatasi sendiri. Biasanya ini rasa sakit yang muncul di awal-awal gangguan. Biasanya kurang dari 6 bulan. Kemudian akan muncul sakit prakronis. Nah, sakit prakronis ini terletak di antara sakit akut dan sakit kronis. Rasa sakit dapat diukur dalam 3 cara. Pertama dengan laporan pribadi, yang kedua dengan observasi perilaku, dan yang terakhir dengan pemeriksaan
fisiologis. Jadi misalnya nih, ketika kita sakit merasakan ketidaknyamanan dalam tubuh, kemudian kita datang ke dokter, kita melaporkan kepada, menceritakan apa yang kita alami kepada tenaga medis. Itu namanya self-report. Kemudian dokter akan melihat kita, melihat bagaimana kondisi kita misalnya. Wah, ternyata kita yang kita sampaikan misalnya, wah, perut di ulu hatinya sakit. Kita akan melihat, dokter akan melihat bagian-bagian bagaimana perilaku kita ketika mengalami rasa sakit itu. Kemudian dia akan melakukan tindakan lanjutan, namanya adalah pemeriksaan fisiologis. Nah, selain laporan kepada tenaga medis, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk laporan diri. Ada beberapa kuesioner yang memang sudah dibuat yang dapat menjadi panduan sebagai self-report. Contohnya kalau untuk psikologi itu ada BAI, Back Anxiety Inventory. Jadi itu adalah semacam self-report untuk kondisi kecemasan. Kemudian BDI, Back Depression Inventory, untuk kondisi depresi. Kemudian yang paling baru ada DAS 21 dan DAS 42. Sama kayak BAI dan BDI. Hanya saja kalau DAS itu memiliki kemampuan untuk mengukur stres, depresi, sama kecemasan, DAS. Nah, kemudian kalau observasi cek psikologi, observasi dilakukan dengan memperhatikan aktivitas individu dan respon yang dimunculkan akibat rasa sakitnya. Sementara kalau cek fisiologis adalah pemeriksaan fisik. Misalnya ketika dokter menggunakan stetoskop, mengukur tensi, itu adalah cek fisiologis. Sementara observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh tenaga medis, baik itu dokter ataupun psikolog, ketika mengamati pasien atau kliennya.